Assalamualaikum teman-teman, nama saya Andini Zalifa dari tingkat 1A. Di sini saya akan memberikan video edukasi tentang dampak korupsi di lingkungan keluarga. Selamat menyaksikan. Menurut Bunda, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau sepihak. Iya betul Bunda, korupsi itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara yang dari segi material perbuatan itu tuh dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat. Korupsi itu merupakan perbuatan busuk. Contohnya itu pemerasan, lalu ada melakukan perbuatan curang, suka menerima uang suap atau uang sogokan, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan penggelapan uang, dan masih banyak. Bunda tahu tidak dampak apa saja yang ditimbulkan jika kita melakukan korupsi? Sebenarnya Bunda tahu, tapi menurut Bunda apa? Gimana dampak dari akibat kita melakukan korupsi? Bunda tahu tidak, ternyata dampak korupsi itu sangat luas yang dapat berpengaruh dalam berbagai aspek. Di antaranya yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, lalu menurunannya angka produktivitas, lalu rendahnya kualitas barang dan jasa, lalu menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, lalu meningkatnya hutang negara. Lalu dampak korupsi di bidang sosial dan kemiskinan masyarakat, yakni dapat menimbulkan yang pertama mahalnya harga barang dan pelayanan publik, lalu lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat, lalu akses bagi masyarakat sangat terbatas, lalu bertambahnya angka kriminalitas. Lalu dampak ketiga yakni runtuhnya otoritas pemerintah yang menyebabkan matinya etika sosial politik. Lalu selanjutnya tidak berlakunya peraturan dan perundang-undangan bagi kebanyakan pejabat tinggi yang memegang kekuasaan atau hakim yang seringkali dijumpai karena mereka tuh mudah sekali terbawa oleh hawa nafsu mereka. Lalu selanjutnya itu dampak terhadap politik dan demokrasi yang menyebabkan munculnya kepemimpinan yang korup, lalu hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, lalu menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, lalu hancurnya kedaulatan rakyat. Upaya yang dilakukan untuk mencegah agar terhindar dari tindak pidana korupsi ini Bunda, yang pertama itu dari lingkungan keluarga. Karena peran keluarga itu sangat penting dalam menciptakan perilaku dan bentuk karakter seorang anak supaya menjadi pribadi yang baik. Terutama kedua orang tua yang paling dekatlah dengan seorang anak dan merekalah yang mendidik anak pertama kali dalam kehidupannya. Sangatlah penting bagi mereka dengan memberikan nilai positif dan contoh yang baik bagi anaknya. Lalu dari teman dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari teman karena itu tuh merupakan salah satu bagian terpenting dalam hidup. Dengan pergaulan, kita akan mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman, dan motivasi bahkan dalam membentuk karakter diri. Pengaruh dirinya sangatlah berpotensi dalam pola pikir dan perilaku kita. Oleh sebab itu, kita tuh harus benar-benar bisa mencari teman yang mampu menjadikan kita menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Lalu pengaruh dari masyarakat. Orang tidak jauh dari kita, mereka akan merespon baik jika perilaku kita pun baik. Namun sebaiknya jika kita melakukan tindakan yang buruk, maka ini di lingkungan ini juga terdapat adat istiadat yang dapat memberikan pengaruh dalam perilaku seorang. Maka perlu adanya pembentukan penghapusan terhadap adat istiadat yang tidak pantas disuguhkan dalam lingkungannya. Lalu dengan pendidikan formal. Dengan diadakannya pendidikan formal, para guru diharapkan memberikan kesadaran akan tindakan yang merugikan kepada anak didiknya. Contohnya guru memberikan makanan kepada siswanya secara adil tanpa pilih kasih antara siswa satu dengan siswa yang lainnya Bunda. Lalu dengan pendidikan informal.
Pendidikan informal biasanya diikatkan dengan program keagamaan seperti pondok pesantren, yang mana di dalamnya itu diajarkan nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan tuntunan agama. Lalu dari kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini tuh sekiranya terjun langsung kepada masyarakat yang mensurvei langsung ketika terjun di dalam lapangan ini biasanya akan melihat kejadian yang terjadi sehingga dapat memberikan solusi sesuai dengan kejadiannya. Ya, sekian yang dapat Mbak sampaikan, Bunda. Apakah Bunda sudah mengerti? Betul apa yang dikatakan Mbak tadi. Jadi korupsi itu berdampak luas, terutama untuk harga diri dan keluarga. Jadi kita terkena kasus korupsi, maka harga diri kita akan jatuh, kedua keluarga kita juga kasihan, itu karena untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, tidak memikirkan bagaimana dampaknya ke depan jika ketahuan melakukan korupsi. Oke? Dari itu, kita harus menghindari yang namanya korupsi. Karena korupsi itu merupakan perilaku yang tidak terpuji ya teman-teman. Maka dari itu, berani, jujur, hebat. Karena ketika kita jujur, maka kita terhindar dari tindak korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.